Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia kepada kita semua. Salawat beriringkan salam marilah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat Ibu Nuzullah Putri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Baiklah, perkenalkan saya Marisa Junita dengan NIM 2023-1022 akan mempresentasikan dengan materi sistem skeletal dan otot. Pembahasan pertama yang yaitu sistem skeletal atau sistem rangka. Untuk rangka, definisi sistem skeletal atau rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Skeletal disebut juga dengan rangka yang tersusun atas tulang-tulang. Rangka adalah tulang-tulang manusia yang bersambungan dan tersusun secara teratur. Fungsi rangka diantaranya yang pertama, memberi postur tubuh. Yang kedua, melekatnya otot. Yang ketiga, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak. Yang keempat, bekerja secara stimulan dengan otot dan sistem saraf. Selanjutnya, rangka aksial tersusun dari rangka tengkorak, rangka telinga, tulang telinga, dan hyoid. Tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikuler tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Rangka aksial sendiri tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga, dan hyoid. Tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikuler tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, eksternal, internal, dan basis cairan, rangka hidrostatik. Tulang kerangka manusia terdiri dari 206 segmen tulang yang sebagian besar berpasangan satu dengan lainnya, yaitu sisi kiri dan kanan. Macam-macam sistem rangka. Sistem rangka ini ada dua. Yang pertama, kerangka aksial. Yang kedua, kerangka apendikular. Dapat dilihat pada gambar yang kerangka aksial yang berwarna biru. Di mana yang biru itu yang pertama skull. Skull ini adalah tengkorak. Yang kedua, ossicles linear ear adalah osikula, telinga dalam. Selanjutnya, tulang hyoid bone yaitu tulang hyoid. Selanjutnya, rib check ini adalah tulang dada. Vertebra column adalah tulang belakang. Dan untuk selanjutnya yang berwarna oranye ini adalah kerangka dari apendikular. Yang pertama yaitu shoulder girdle adalah tulang bahu. Arm ini adalah lengan. Hand adalah jari tangan. Pelvic girdle adalah tulang panggul. Leg adalah kaki. Foot adalah jalan kaki. Jari kaki. Foot adalah jari kaki. Yang pertama yaitu kerangka aksial. Pada sistem rangka aksial terdapat 80 jenis tulang. Itu terdiri dari tulang membentuk sumbu vertikal tubuh. Seperti tulang kepala, leher, dada, tulang belakang, dan tulang telinga. Yang pertama yaitu tulang kepala atau tengkorak. Tulang kepala ini berjumlah 22 tulang dan bisa diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu tulang kranial dan tulang fasial. Tulang kranial ini merupakan tulang kepala yang melindungi otak. Sementara tulang fasial adalah tulang yang melindungi yang membentuk wajah kita. Tulang tengkorak merupakan tulang yang memiliki bentuk seperti yang pertama tulang pipi. Adalah tulang yang tipis, datar, rata, dan mempunyai sedikit lengkungan.
Yang kedua, tulang tidak beraturan. Bentuknya kompleks dan tidak cocok dengan kategori lainnya. Beberapa macam dari tulang tengkorak yaitu tulang frontal, parietal, temporal, occipital, dan sphenoid atau tulang baji. Selanjutnya yang B yaitu tulang leher. Tulang leher ini termasuk dalam sistem rangka aksial adalah tulang hyoid. Di mana tulang hyoid berbentuk seperti tapal kuda yang berlokasi di bagian depan leher. Di antara tulang rahang, di antaranya yaitu tulang rahang dan tiroid. Tulang ini tetap bisa berada di tempat karena disangga oleh otot dan ligamen. Fungsinya yaitu untuk membantu bernafas, berbicara, dan menelan. Yang selanjutnya itu yang C, tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari 12 pasang tulang rusuk dan sternum yang berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya. Bagian rangka manusia yang satu ini melekat dengan otot dan berperan penting dalam pernafasan serta pergerakan lengan. Selanjutnya yang ke D yaitu tulang belakang. Terdiri dari 24 tulang, sakrum dan tulang ekor. Tulang ini terletak dari dasar tengkorak memanjang ke bawah hingga panggul. Tulang belakang ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, 7 tulang vertebra leher, 12 tulang vertebra toraks, 5 tulang vertebra lumbar, sakrum dan tulang ekor. Yang selanjutnya yang E yaitu tulang telinga. Tulang telinga ini termasuk sebagai rangka aksial pada manusia adalah auditory ossicles yang disebut sebagai tulang kecil. Tulang ini terletak di telinga bagian tengah dan merupakan tulang terkecil di tubuh. Tulang kecil terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang malleus dan 2 tulang incus dan 2 tulang stapes. Selanjutnya ada total yang kedua yaitu kerangka apendikular. Ada total sekitar 126 tulang di dalam kerangka apendik. Dalam sistem rangka manusia, tulang ini terbentuk dari lengan, kaki, serta tulang yang menempel pada kerangka aksial, yaitu tulang selangka, tulang belikat, tungkai atas, tulang panggul, tulang paha femur, dan tulang kaki. Sedangkan jenis tulang pada rangka apendik adalah tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, dan juga tulang tidak beraturan. Tulang yang tergolong sebagai rangka apendikular antara lain tulang lengan, yaitu bagian atas, tulang kaki bagian bawah, bahu atau disebut dengan girdle pectoral, dan tulang pinggul girdle pelvis. Yang pertama yaitu bagian atas yaitu tulang lengan. Tubuh bagian atas atau upper limbs, manusia memiliki 30 tulang, dikenal dengan nama-nama berikut. Yang pertama humerus, yaitu tulang panjang lengan atas. Yang kedua radius. Radius ini salah satu dari 2 tulang lengan bawah yang berada di sisi ibu jari. Yang ketiga ulna. Ulna ini tulang hasta, tulang panjang kedua lengan bawah yang terletak di sisi jari kelingking. Selanjutnya yang keempat karpal, 8 tulang berkelompok di daerah pergelangan tangan. Yang kelima yaitu metakarpal. Metakarpal ini 5 tulang di area tengah tangan. Yang keenam yaitu falang. Falang ini 14 tulang yang menyusun jari-jari. Yang B yaitu bagian bawah yaitu kaki. Rangka atau pendikular juga menaungi bagian bawah atau lower limbs tubuh manusia. Ternyata setiap kaki terdiri dari 30 tulang yang terbagi menjadi yang pertama femur. Femur itu adalah tulang paha. Merupakan tulang besar di kaki bagian atas. Yang kedua yaitu tibia. Tibia ini tulang utama tungkai bawah yang termasuk tulang kering. Yang ketiga yaitu fibula. Fibula ini tulang betis. Tulang betis ini tulang kedua pada tungkai bawah yang berada di tungkai bagian luar. Selanjutnya patella. Patella ini tulang kecil yang berada di depan sendi lutut atau tulang tempurung lutut. Yang selanjutnya tarsal. Tarsal ini 7 tulang yang menyusun pergelangan kaki. Yang selanjutnya metatarsal 5 tulang yang menyusun area tengah kaki. Falang yaitu 14 tulang yang menyusun jari-jari kaki. Selanjutnya C yaitu pectoral girdle atau bagian bahu. Pectoral girdle atau korset dada dalam rangka apendikular adalah tempat lengan menempel pada kerangka lainnya yaitu aksial. Ini terdiri dari clavikula atau tulang selangkah dan juga scapula, tulang belikat yang masing-masing berjumlah 2 tulang pada setiap lengan. Tulang-tulang ini juga memberikan pelekatan untuk perlekatan untuk otot-otot yang menggerakkan bahu dan bagian tubuh tambahan lainnya. Selanjutnya itu pelvic girdle atau korset panggul, umumnya dikenal sebagai area panggul yaitu tempat kaki menempel pada area aksial. Girdle pada rangka apendikular ini terdiri dari 2 tulang
pinggul. Satu untuk setiap kaki yang masing-masing terdiri atas 2 bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Ilium ini adalah bagian atas dari setiap tulang pinggul. Isium adalah tulang melengkung yang menyusun dasar setiap tulang pinggul. Pubis adalah terletak di bagian depan tulang pinggul atau dikenal sebagai tulang kemaluan. Untuk memastikan rangka aksial dan apendikular ini berfungsi dengan baik, maka kita harus menjaga kesehatan tulang dengan memperbanyak asupan kalsium dan bergerak aktif. Sebaliknya, hindari merokok maupun kebiasaan mengonsumsi alkohol yang terbukti meningkatkan risiko Anda mengalami gangguan pada tulang. Yang selanjutnya itu fungsi sistem rangka pada manusia. Rangka ini membentuk tubuh untuk melindungi organ tubuh yang penting. Setiap gerakan kita sendiri merupakan hasil kerja sama rangka dan otot. Otot sebagai bagian tubuh yang mampu berkontraksi. Namun, rangka tidak mempunyai kemampuan seperti itu, sehingga rangka disebut juga sebagai alat gerak pasif. Fungsi sistem rangka pada manusia. Yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh serta menegakkan tubuh seseorang. Tinggi dan rendahnya postur tubuh tergantung pada rangka. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang-tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. Yang kedua, tempat pembentukan sumsum kuning. Sumsum kuning ini adalah tempat penyimpanan lemak. Lemak sebagai sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi, secara tak langsung berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Yang keempat itu sebagai fungsi imunologis. Fungsi rangka ini sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Yang kelima yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka manusia selanjutnya adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot sebagai dua bagian tubuh yang tak terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia bergerak, misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Yang keenam yaitu sebagai pelindung organ-organ. Rangka tubuh manusia merupakan susunan tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Maka dari itu, fungsi rangka juga dapat melindungi organ-organ yang ada pada tubuh manusia. Yang ketujuh yaitu sebagai tempat menghasilkan sel darah merah. Komponen sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel darah merah ini pada tulang pipa dan tulang paha. Selanjutnya, penyakit yang sering terjadi pada rangka manusia. Yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan penyakit yang sering dikaitkan dengan bertambahnya usia. Osteoporosis ini merupakan penyakit berkurangnya kepadatan tulang. Pasien yang terkena penyakit ini biasanya mudah mengalami patah tulang, walau hanya melakukan gerakan yang sederhana, contohnya batuk atau bersin. Penyakit ini banyak menyerang tulang belakang atau tulang pinggul. Yang kedua, penyakit Paget. Penyakit Paget ini adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada rangka tubuh manusia. Penyakit Paget membuat pertumbuhan jaringan tulang baru terlalu cepat. Hal ini menyebabkan tulang tubuh tidak beraturan dan menjadi rapuh. Penyakit ini banyak menyerang orang tua dan pasien yang memiliki riwayat penyakit Paget. Tulang yang paling banyak terkena penyakit ini adalah tulang belakang, tulang pinggul, tulang tengkorak, dan tulang kaki. Yang selanjutnya adalah osteoartritis. Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sendi karena rusaknya tulang rawan sendi. Gejala umum yang mungkin timbul adalah sakit pada persendian dan kaku ketika digerakkan. Gejala awalnya hanya muncul ketika selesai berolahraga atau melakukan kegiatan yang sama dalam waktu yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu, gejalanya menjadi permanen dan terasa terus-menerus. Persendian yang sering terkena penyakit ini adalah sendi jari, leher, punggung bawah, pinggul, dan lutut. Yang keempat yaitu penyakit rickets. Penyakit rickets ini adalah penyakit tulang yang melemah yang menyerang anak-anak. Penyebab utamanya adalah kurangnya asupan vitamin. Kurangnya asupan vitamin D.
asupan vitamin D, tubuh anak akan kesulitan untuk menyerap kalsium yang dibutuhkan tulang. Efeknya tulang anak menjadi rapuh dan mudah patah. Pembahasan kedua yaitu sistem otot. Definisi otot ini, otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya yaitu kontraksi. Sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Otot juga berfungsi sebagai pergerakan, stabilitas atau keseimbangan dan termogenesis. Otot merupakan mesin yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam suatu aktivitas fisik. Selanjutnya pengertian sistem otot. Sistem otot ini merupakan sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk untuk bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf. Walaupun beberapa otot seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Selanjutnya sistem otot manusia terdiri dari atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut otot. Macam-macam otot, yang pertama yaitu, otot polos. Otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos ini adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja sebagai involuntar atau secara tidak sadar. Letak otot polos tidak hanya di satu organ, tetapi tersebar di banyak organ. Mayoritas otot-otot tersebut akan bekerja secara terus-menerus bahkan pada saat tubuh dalam keadaan tidur. Walaupun demikian, otot polos tidak memerlukan energi yang terlalu banyak karena daya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Otot polos memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Yang membedakan hanyalah cara kerja dari otot-otot sel-sel ototnya. Yang selanjutnya yaitu otot lurik. Jaring otot lurik ini merupakan jaringan yang memiliki sifat volunter melekat pada bagian rangka. Otot ini sering disebut dengan otot rangka. Struktur otot lurik ini terbentuk dari beberapa lapisan, antaranya yang pertama endomysium, lapisan terdalam yang menyelubungi myofibril atau satuan serabut otot. Yang kedua perimysium, lapisan pada bagian tengah yang menyelubungi sekumpulan serabut otot. Yang ketiga yaitu epimysium. Epimysium ini lapisan pada bagian terluar yang menyelubungi seluruh otot lurik. Ciri-ciri otot lurik cenderung berbeda dengan otot jantung dan otot polos. Apabila otot jantung dan otot polos bekerja secara tidak sadar atau involuntar, tetapi otot lurik ini memerlukan perintah dari otak untuk menjalankan fungsinya. Sesuai dengan namanya, otot lurik berfungsi sebagai memiliki struktur lurik dan berbentuk silindris panjang yang berlapis-lapis. Selain itu, otot lurik terdiri dari banyak inti yang terletak pada perifer atau bagian tepi sel. Fungsi otot lurik ini yang pertama yaitu menggerakkan rahang untuk mengunyah makanan. Yang kedua, menelan makanan yang masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, menggerakkan tangan untuk menggenggam. Yang keempat, menggerakkan kaki untuk berjalan. Yang kelima, melindungi sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keenam, menjaga postur tubuh. Yang ketujuh, tempat penyimpanan glikogen serta asam amino yang dibutuhkan tubuh dalam menyusun protein.
Yang ketiga yaitu otot jantung. Jaringan otot jantung ini merupakan jaringan bersifat involuntar, hanya berada di jantung. Memiliki struktur hampir sama dengan otot lurik, namun memiliki konsep kerja secara otot polos. Cara kerja otot jantung ini adalah otot jantung membentuk sistem yang membentuk kerja jantung secara terus-menerus tanpa henti. Otot ini Otot ini berkontraksi 70 kali per menit setiap harinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga keseimbangan kerja sistem dan organ tubuh lainnya tetap terjaga. Sama halnya dengan otot polos, cara kerja otot jantung secara tidak sadar dan otomatis sehingga tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh sel-sel khusus bernama sel pacu jantung. Sel pacu jantung ini bertugas mengendalikan kontraksi jantung. Sistem saraf akan mengirim sinyal ke sel-sel pacu jantung yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya detak jantung pada manusia. Struktur jaringan pada otot yang pertama itu tendon. Tendon ini adalah jaringan berserat tebal yang berwarna putih, terang dan mengandung kolagen yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Urat-urat ini berupa serabut simpai yang putih berkilat tidak elastik. Yang kedua fascia. Fascia ini adalah jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Pada tiap-tiap fasciculus dapat dipisahkan dengan jaringan ikat perimisium, diantaranya endomisium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Selanjutnya sarkolema. Sarkolema ini merupakan unit struktural jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan panjangnya 1 sampai 40 mm. Melapisi suatu sel otot. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai pelindung otot. Besarnya dan jumlah jaringan terutama pada jaringan elastik akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut dengan sarkolema. Yang keempat yaitu miofibril. Miofibril ini merupakan jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Jika dilihat dengan mikroskop, miofibril akan terlihat seperti pipa gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap atau thick filament dibentuk oleh miosin. Pita terang ini disebut dengan thin filament, dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomyosin. Yang selanjutnya, miofilmanen. Miofilmanen ini merupakan jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Jaringan ini terdapat dua macam, yaitu miofilamen homogen terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot lurik. Yang keenam yaitu sarkoplasma. Sarkoplasma ini merupakan jaringan berupa cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Selanjutnya fungsi otot. Fungsi otot ini menghasilkan gerakan rangka, pergerakan postur dan posisi tubuh, mengatur keluar dan masuknya saluran dalam sistem tubuh, menyokong jaringan lunak, menggerakkan jantung, mengontrol pergerakan jantung, menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak, menggerakkan organ pencernaan, menggerakkan organ-organ dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya, mempertahankan suhu tubuh. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, disilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.